A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidil mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ketua dan pengurus Masjid Nurul Iman, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib menjelang isya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan ini semakin bertambah seiring dengan bertambahnya kesyukuran kita kepada Allah. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat seiring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita dan teladan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lama lagi kita menikmati bulan Ramadan, maka banyak yang kita persiapkan untuk menapaki bulan Ramadan itu, dan salah satunya adalah kita ingin mengurangi dosa-dosa kita antara sesama manusia. Karena dosa sesama manusia ini termasuk dosa yang tak diampunkan kecuali kalau kita minta dimaafkan. Nah, di antara manusia yang paling banyak kita melakukan kesalahan, kekhilafan itu kepada siapa? Tentu kepada orang yang paling dekat dengan kita, Bapak Ibu sekalian. Orang yang paling dekat dengan kita itu orang tua kita, ya saudara kita, anak kita, dan yang paling dekat tentu pasangan kita, istri ataupun suami kita. Maka pada malam hari ini insya Allah kita lanjut kaji kita tentang fikih keluarga, agar kita tahu mana sih yang kewajiban-kewajiban suami, mana sih kewajiban-kewajiban istri, sehingga kalaupun ya, di dalam pernikahan itu kita pernah terlewatkan atau melakukan kesalahan, kita cepat sadar gitu. Karena kalau namanya hubungan suami istri ini agak unik. Kenapa saya katakan unik? Karena kalau istri salah lalu yang mengingatkan itu suaminya, ini istri cenderung gak terima. Kalau suami salah yang mengingatkan itu adalah istrinya, suami juga agak susah untuk menerimanya. Maka mudah-mudahan dengan kajian kita pada malam hari ini, ya, kita suami istri sadar apa kekurangan kita dan kesalahan kita, untuk kita introspeksi diri kita. Lalu Ustaz, kalau yang salah pasangan kami gimana? Suruh nonton aja lah ya, rekaman di YouTube-nya, ya kan? Daripada kita ribut dengan istri, kan gitu Pak, kan prinsip kita, malas ribut ya. Kan itu dia ya, malas ribut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ma yalzimu kullan minaz zawjaini fi'luhu, hal-hal yang menjadi kewajiban dari suami dan istri. Yang pertama, intiqaluz zaujah ila baiti zauj, pindahnya istri ke rumah suaminya ya. Nah, ini sudah menjadi hal yang sangat maklum sekali. Kalau di Arab ini agak-agak lama memang, karena biasanya kalau di Arab tuh Pak, setahu saya setahun setelah menikah barulah istri itu pindah ke rumah suami. Jadi lama waktunya ya. Ada penyesuaian, ada persiapan rumah, harus sudah ada furniturnya, banyak Pak ya. Dan ini yang sebenarnya kalau kita sadari, kita di Indonesia ini sangat-sangat enak. Artinya istri kita yang orang Indonesia ini sangat-sangat memudahkan, keluarga istri kita pun sangat-sangat memudahkan gitu ya. Bahkan kalau kita pun ngasih nyewa, ngontrak ya, rumah sepetak begitu kan, ya malah disuruh udah berangkat aja, bismillah saja. Istri pun begitu, ya nggak apa ya, kita nyewa nggak ada masalah, nggak harus rumah sendiri. Nah, yang penting kita bisa berdua. Memang romantis betul orang Indonesia ini. Arab nggak mau Pak, harus lengkap dulu di rumah tuh. Kalau mau mandi udah ada air panasnya dulu Pak. Itu
Kan kalau seperti itu kita mungkin sampai 3-4 tahun baru pindah istri ke rumah kita kan. Maka beruntung kita ini punya istri orang Indonesia. Nah, itu dia. Kemudian husnul muasyarah. Ya, husnul muasyarah. Baiknya hubungan suami istri itu harus baik hubungannya di dalam rumah tangga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan kalian perlakukanlah mereka dengan ma'ruf. Dan termasuk bagian dari melakukan ma'ruf, muasyarah bil ma'ruf antara suami dan istri adalah setiap pasangan suami istri mengetahui apa hal yang wajib untuk dia. Ya. Min ghairi ta'afufin wala izhari karahatin, tanpa menunjukkan keterpaksaan. Misalnya melakukan sesuatu untuk suami, buat teh, buat kopi, menghidangkan makanan, ya. Itu jangan sampai muncul sikap-sikap yang malah menunjukkan ketidaksenangan begitu. Nah, itu termasuk bagian dari muasyarah bil ma'ruf. Yang kita lakukan dalam hubungan berkeluarga itu tentunya adalah hubungan yang harus mendatangkan keikhlasan, karena semua dan setiap detik pahala yang kita dapatkan dalam berkeluarga itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung oleh Allah setiap detiknya. Kalau sholat kita mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itulah hitungan pahalanya. Tapi kalau pernikahan, selagi kita masih menikah, mulai dari ijab qabul sampai ajal yang memisahkan kita, itu masih dihitung semua pahalanya. Bahkan bisa berterus-terusan. Nah, makanya dibutuhkan keikhlasan. Artinya keikhlasan ini jangan sedikit-sedikit kita mengungkit-ungkit. Ini penyakit berbahaya, ini mengungkit-ungkit nih. Baik istri mengungkit kebaikannya di hadapan suami, ataupun suami mengungkit kebaikannya, jasa-jasanya di hadapan istri. Ini salah, keliru. Wa min husnil muasyarah, dan termasuk bagian dari muasyarah yang baik tadi, alla yu'attilu zauja 'anil wata'. Nah, ini agak malam sedikit bahasannya. Suami tidak boleh menghalang-halangi istrinya dari menikmati suaminya. Tidak bisa dijadikan bekerja itu sebagai sebuah alasan. Tidak bisa, harus juga. Ya, harus. Wa aula alla yakhliya zauja an dzalika, dan yang paling baiknya adalah tidak membiarkan seorang istri ya, terlunta-lunta, tidak disentuh, ya, tidak tidur bersama, kulla arba'i layalin, setiap 4 hari sekali, artinya paling maksimal 4 hari. Ini diibaratkan iktibaran, ya, iktibarnya biman lahu arba'u zaujat, siapa yang punya 4 istri gitu. Nah, jadi artinya 4 malam tuh tak boleh dia lewat dari 4 malam. Suami kalaupun marah sama istri nanti juga ya, harus tahu dia, tidak boleh terlalu lama juga. Nah, nanti ada kita bahasannya di sana. Itu suami terhadap istrinya. Begitu juga istri terhadap suami, apalagi itu walizauji ayyastamti'a biha min ghairi idrarin biha. Suami itu memiliki hak penuh untuk bersama dengan istrinya tanpa menyakitinya. Ya. Nah, sebagaimana dalam hadis yang lain, la darara wala dirar. Nah, kemudian bagian dari itu, bagian dari muasyarah bil ma'ruf, ini masalah izin perizinan nih. Khurujul mar'ati min baitiha, keluarnya seorang wanita dari rumahnya. Ya, keluar seorang wanita dari rumahnya. Laisa lil mar'ati an takhruja min baiti zawjiha illa bi iznih. Tidak dibolehkan seorang wanita keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. Wa yustahabbu lahu, tetapi dianjurkan bagi sang suami ayyudzina laha bil khuruj. Dianjurkan bagi kita para suami untuk mengizinkan istri-istri itu keluar dari rumah. Ya, jadi bukan ditahan. Untuk apa? Lisilati arhamiha, untuk menjalin silaturahim dengan keluarganya. Ya, wa khasatan, dan khususnya kepada albir liwalidayha, kepada kedua orang tuanya. Jadi memang
untuk masalah ini izin suami itu menjadi hal yang lebih tinggi nilainya ya, daripada ketaatan yang lain. Memang seperti itu. Ya, kenapa? Nah, nanti kita bahas kenapa sebab-sebabnya. Ya. Ketaatan kepada suami memang lebih tinggi. Sehingga untuk berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya pun ini masih membutuhkan izin suami. Dan suami yang baik adalah suami yang terus mensupport istrinya agar menjalin hubungan yang baik dengan orang tuanya. Kalau ada suami yang malah menganjurkan untuk tidak berhubungan dengan keluarganya, nah ini boleh saja si istri tidak mentaatinya, nggak mau dia tetap mau berbuat baik kepada orang tuanya, tapi untuk keluar dari rumah harus tetap izin suaminya. Nah itu pula. Ya, jadi strike sekali di sana. Suami memang diposisikan sebagai orang yang akan mempertanggungjawabkan semua hal tentang keluarganya. Jadi berat sebenarnya sebagai suami ini. Ya. Kemudian suami juga punya hak untuk tidak membolehkan istrinya keluar. Misalnya istrinya mau keluar, mau begibah dia sama tetangga, tak diizinkan. Jangan pergi ke rumah tetangga ya, kata suami. Nah, kalau udah pergi ke rumah ibu tuh begibah aja kalian di sana, maka istri tidak boleh keluar. Ya, tidak boleh dia keluar. Kenapa? Karena ada mudarat, ada dosa-dosa yang bisa terjadi di sana, maka suaminya melarangnya. Ya. Nah, ini merupakan bagian dari hak suami. Akan tetapi ada suatu pengecualian. Ya. Yustahabbu lahu ayyuzana lil khuruj min ajli tata'allumi ahkami diniha. Sangat dianjurkan bagi suami untuk mengizinkan istrinya belajar agama, terutama yang terkait dengan masalah hal-hal yang sifatnya wajib. Belajar fikih sholat, fikih wudu, fikih toharah. Ya. Fa illam yu'zan, kalau dia tidak diizinkan, walam yata'allam laha au yu'allimuha, sedangkan suaminya ini tak pandai juga, sudahlah dia tidak mengizinkan istrinya untuk ngaji keluar, dia pun tak pandai juga, tidak diajarkan juga istrinya, jazalahal khuruj, maka dibolehkan bagi si istri untuk keluar min ghairi iznihi, tanpa izin suaminya, litata'allam ma huwa fardu ainin, ya, untuk dia mempelajari apa yang menjadi fardu ain, kewajiban dia sebagai pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala, fi haqqiha min amri diniha, dan itu memang jadi kewajiban dia. Nah, jadi pengecualiannya satu, yaitu untuk mengaji. Mengaji yang mana? Mengaji yang terkait dengan kewajiban seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada ujungnya nanti kita semua akan diminta pertanggungjawaban dari kegiatan kita, termasuk amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita ini menyimpang, maka tidak sah dia. Wal aslu fi ma sabaqa, dan hukum asal dari yang disebutkan tadi, ini dalilnya ada. Ini terdapat dalam riwayat Imam Al-Baihaqi pada bagian An-Nusyuz. Ja'a an Mu'az bin Jabal, ini diriwayatkan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li imra'atin, tidaklah halal bagi seorang wanita, tu'mina billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an ta'zana fi baiti zawjiha wa huwa karihun, mengizinkan ada orang lain di rumah suaminya sedangkan suaminya tak suka. Ya, misalnya adiknya, adik istrinya, suami tak suka. Ya kadang-kadang kan namanya suka tak suka ini subjektif ya. Nah, ada sajalah penyebab-penyebab tak suka dan lain-lain. Apapun alasannya, ketika suami tidak suka, maka istri tidak boleh mengizinkan bahkan saudarinya atau saudaranya untuk berada di rumah suaminya. Dalam hadis disebutkan demikian. Apalagi orang lain atau tetangga, kemudian tetangga yang sama-sama begibah di sana. Nah, ini lebih gawat lagi ini. Wala an takhruja wa huwa karihun, dan juga tidak dibolehkan untuk keluar dari rumah sedangkan suaminya nggak suka. Ya, ada model suami yang nggak suka istrinya keluar,
maka dia jangan keluar. Ya. Wala tuti fihi ahadan, dan ia jangan mentaati siapapun, ya, kecuali izin suaminya. Artinya, misalnya lah, misal ada undangan misalnya dari RT misalnya, Bu, ada undangan ini, ada musyawarah atau apa misalnya di satu tempat misalnya begitu kan. Kalau bapak nggak bisa datang, ibu aja datang. Nah, dilapor ke suami, ya, gimana Pak? Nggak usah datang, kata bapaknya. Saya yang datang kalau saya datang. Kalau enggak, kamu nggak usah datang. Maka nggak boleh dia ikuti. Ini kan yang suruh Pak RT nih, yang suruh Pak RW nih. Saya datang aja lah, tak boleh. Ya, dia harus mentaati suaminya lebih dari siapapun. Memang begitu. Begitu tinggi kedudukan suami ini Allah tempatkan, ya. Wala tashkhan bi sadrihi, dan jangan buat sedih hatinya. Ini Bu. Ini pula ada ini. Walaupun laki-laki ini cenderung kelihatannya orangnya kekar, kemudian tabah, tapi saya yakin ibu-ibu juga tahu, yang namanya suami itu punya titik lemah. Bisa dia menangis sendiri, ya, sedih hatinya, dan tidak ada orang yang bisa membuat hatinya lebih sedih lebih daripada istrinya. Ya, subhanallah. Suami-suami ini kuat sekali di luar, tahan dia dimaki orang di luar, tahan dia ya direndahkan orang di luar, tapi tidak tahan dia direndahkan sama istrinya di rumah. Tahan, memang begitu, subhanallah. Maka dalam hadis ini luar biasa, inilah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wala tashkhan bi sadrihi, jangan bikin sedih hatinya. Ya. Jangan buat sedih hatinya. Jangan merendahkan martabatnya gitu. Kadang-kadang namanya suami ya namanya pelupa, ya, apalagi sudah menginjak 50 ke atas. Kadang-kadang terdengar juga lah ibu-ibu ngomong sama orang begitu, tapi kepada orang lain tuh tentang suaminya, tapi suaminya dengar. Itulah bapak tuh, udah pelupa aja, pikun, semua lupa dia, tidak ada diingatnya lagi. Itu hati lelaki itu gimana pun juga tetap redup juga dia, Bu. Sedih juga hatinya. Iyalah, aku sekarang sudah tua, ya, tidak seperti dulu lagi, begitu kan? Ya, sedih hatinya, dan itu haram. Itu haram. Ya. Jangan bikin sedih hatinya, kata Rasulullah. Wa ta'tazil firasyahu, dan jangan memisahkan diri dari ranjangnya. Walaupun bertengkar, walaupun sedang tidak baikan, kalau mau tidur tetap tidur di ranjang suami. Tetap tidur di sana. Tidak boleh, haram untuk dia tidur di tempat yang lain. Walaupun di rumah itu banyak kamar, ada kamar tamu, bisa tidur di sana. Orang nggak mau lah di sana, mau tidur di ruang tamu aja, ya kan? Kadang suaminya disuruh, "Dah, abang tidur di ruang tamu." Itu kalau suami yang salah. Ya. Kadang-kadang ya istri yang merajuk, istri yang tidur di ruang tamu. Kadang tak mau di ruang tamu, dia pindah ke kamar anaknya, ya kan? Merajuk sama suami. Tak boleh. Ya, tidak boleh. Wala tusarrimuhu, dan jangan keras kepala kepadanya. Ini pula. Ya, jangan keras kepala kepada suami itu, tak boleh. Kadang perkara keras kepala ini ya gimana ya, harus pandai-pandai menempatkan diri lah. Jangan keras. Kalau suami dikeraskan, ya makin dikeraskan suami itu makin keras biasanya. Betul nggak Pak? Ya, kalau kita suami ini itu paling sayang sama istri, paling lembut, berusaha lembut sama istri. Tapi kalau sudah dikerasin, dilawan-lawan, dibantah-bantah, ini naik tensinya ini nggak tertahan lagi nih. Maka di sini disebutkan jangan keras kepala kepadanya. Kalau istri itu sudah memahami hadis ini saja, aman sebenarnya rumah tangga itu, tidak banyak cekcok. Ya, cuman banyak tak paham kan. Fa in kana huwa azlama minha, akan tetapi seandainya suami itu berlaku zalim, ada yang enggak ditunaikannya, berlaku zalim dia,
falta'tihi hatta turdih, maka datangi dan nasihati dia sampai suami itu merasa ridho, merasa menerima gitu. Jadi ada kewajiban istri juga di sana. Kalau suaminya salah, suaminya berlaku zalim atau ada hal yang tidak enak, nggak enak di hati istri itu, misalnya suami ini udah berkali-kali dibilang habis mandi jangan letakkan handuk di atas tempat tidur, diletakkan juga lagi di sana. Ya, basah kasur itu jadinya. Misalnya begitu berkali-kali. Istri boleh dia mengingatkan suaminya, bahkan bertanya ya, dengan cara yang baik sampai suaminya ini faham, sampai suami ini ridho. Dan apabila misalnya kezoliman itu lebih besar lagi, misalnya na'udzubillah melakukan hal-hal yang tak baik, minum di luar, ya na'udzubillah, minum di luar atau ngapa-ngapain di luar, marah istrinya, dia nasihati suaminya. Fa in huwa qabila minha fa biha wa ni'mah. Dan suaminya mau mendengar, abang janganlah keluar lagi. Apa keluar malam-malam seperti itu? Ya. Minum di luar. Akhirnya suaminya menerima, iyalah. Maka fa biha wa ni'mah, maka ini kebaikan yang luar biasa besar. Ya, kebaikan yang luar biasa besar. Wa qabilallah azraha wa aflaja hujjataha, dan Allah terima uzurnya. Seandainya pun nggak terima, ya, nanti nggak mau terima, Allah akan terima uzur si istri tersebut, karena kan kita semua akan ditanya nih. Suami kita buat maksiat, kita nggak ada mengingatkan, kita ditanya sama Allah. Istri kita buat maksiat, begitu juga sebaliknya kan. Wala isma 'alaiha, dan tidak ada dosa padanya, karena istri sudah mengingatkan, jangan bang, jangan terima duit abang mentang-mentang rangka PPS misalnya begitu kan. Jangan terima duit, terima juga, sudah diingatkan. Ya. Nah ini wa in huwa aba ayyarda anha faqad ablaghat indallahi adraha, dan kalau memang dia pun mengabaikan nasihat dari istrinya itu, maka telah sampailah uzurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tak ditanya lagi. Ya, subhanallah. Ini hal-hal yang seperti ini sebenarnya sudah menjadi sesuatu yang harus kita pahami. Lalu kemudian nusyuzuz zaujah. Nanti kita buka sesi pertanyaan. Nusyuzuz zaujah, apa nusyuz? Ini perkara nusyuz ini sesuatu hal yang harus detail Bapak Ibu sekalian. Nusyuz, apa nusyuz? Perilaku menyimpang istri kepada suaminya. Nusyuz. Ya. An-nusyuz huwa an tarfa'uha 'ala zauj, di mana seorang istri mengangkat suaranya kepada suami. Tinggi suara istri kepada suami, membentak suami, itu nusyuz. Wa su'u mu'asyaratiha lahu, dan buruk perangainya kepada suaminya. Wa adamul iltizami ta'atihi fi ghairi maksiyah, dan tak mau mentaati suaminya pada sesuatu yang bukan maksiat, disuruh yang baik tak mau dengar dia. Ya. Maka hal yang seperti ini, maka ada beberapa cara yang harus dilakukan suami terhadap istrinya. Maka yang pertama, antahjuraha fi firashiha, memisahkan diri dari istri di tempat tidurnya. Maksudnya tempat tidurnya masih satu tempat tidur yang sama, ya, tidak dipeluk, tidak dipegang, ya. Begitu. Itu namanya hujur, ya, dipisahkan. Ya, istilahnya pisah ranjang lah, tapi tetap di ranjang yang sama, gitu. Wala yatakallam ma'aha, dan tidak berbicara kepadanya. Itulah menunjukkan suami itu marah. Ya. Kalau masih berterus-terusan dengan satu maksiat, apabila misalnya yang dilakukan oleh istrinya ini sesuatu yang maksiat. Ini pernah ada kejadian, istrinya itu suka sekali main HP, WA, video call sama laki-laki lain. Misalnya seperti itu, ya. Maka udah diingatkan tak dengar, maka suami boleh memukul istrinya. Ya, bidorbin la yujrihu lahman, tidak boleh menyakiti dagingnya ya sampai berdarah, sampai luka, wala yasilu daman, tidak boleh keluar darah, wala yuksiru azman,
dan juga tidak memecahkan tulangnya, nggak sampai patah. Artinya suatu pukulan yang mana pukulan itu ditujukan hanya untuk mengingatkan dia. Maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, ini perkara memukul ini susah pula kita sekarang ya, karena nanti disangka KDRT pula kan. Nah, ada sebenarnya triknya Bapak Ibu sekalian. Ketika istri sudah nusyuz, tidak mau taat suami, senantiasa dalam maksiat, kita bisa kasih pilihan sebenarnya sama istri. Sudah dikasih tahu tak dengar, dipisah ranjang tak dengar juga, tak mempan juga, ya. Tidak dicakapi masih nggak mempan juga. Sekarang kamu saya kasih pilihan, saya pukul kamu atau biarkan Allah yang memukul kamu. Nah begitu Pak, kasih ancaman Pak. Saya pukul kamu, ya, atau biarkan Allah yang memukul kamu. Kasih ancaman seperti itu. Nah, ini biasanya kalau udah seperti, kalau memang istrinya ini orang yang taat ya, orang yang memang sholat ya, takut dia daripada Allah yang mukul. Kalau manusia memukul Pak, sekuat-kuatnya lah orang manusia memukul, tak mati dia. Tapi kalau Allah yang memukul, Allah akan menggunakan apapun untuk memukulnya. Nah itu Pak caranya ya. Jadi jangan kita memaksakan diri harus memukul, walaupun di Al-Quran ada memang ya, di Al-Quran ada ya, wadribuhunna ada perintah dalam Al-Quran ada, tetapi dalam penerapannya tidak mesti kita harus selalu sesuai dengan Quran ya, harus kupukul dia, tidak usah ya, tidak usah harus saklek seperti itu. Kita beri ancaman, pilih mau abang pukul atau Allah yang akan memukulmu. Nah, kan kasih pilihan seperti itu kan, diserahkan juga, nah abang pukul aja lah. Nah, jadi cair suasana itu ya. Jadi banyak hal trik sebenarnya yang bisa dilakukan. Nah, wajah fi hadis Jabir radhiyallahu anhu fi inda Muslim, ini riwayat Imam Muslim, hadis yang sahih, fattaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian kepada Allah tentang masalah perempuan. Maksudnya perempuan di sini istri ya. Maksudnya dalam hadis ini tentang istri. Fa innahum akhadtumuhunna bi amanillah. Dan ini menjadi satu yang, kalau bagi saya pribadi, satu perkataan Rasulullah yang terus terngiang-ngiang Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi apa? Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Sesungguhnya kalian mengambil mereka, kalau kita lamar, kita nikahi kan kita ambil mereka dari keluarganya. Bi amanillah, dengan amanah Allah. Coba bayangkan, istri kita itu kan orang asing yang kita bawa dari rumahnya untuk tinggal sama kita. Maka istri itu sesungguhnya adalah amanah yang Allah titipkan gitu. Maka ini kalau bagi saya pribadi, ini adalah satu hadis yang paling terngiang-ngiang. Kenapa? Karena yang namanya amanah, pertanggungjawabannya itu besar ya. Apapun yang terjadi terhadap istri kita, kita yang akan ditanya oleh Allah. Sama ada dia taat kepada Allah ataupun dia maksiat kepada Allah, sama ada kondisinya baik, tercukupi segala kebutuhannya atau kekurangan, kita akan benar-benar ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah hadis yang sangat berat bagi orang-orang yang berumah tangga. Kenapa? Kata Rasulullah, kalian telah mengambil istri kalian dari suatu rumah asing dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah, akad. Makanya akad itu sebenarnya bukan antara seorang laki-laki dengan walinya, hakikatnya bukan itu. Hakikat dari akad nikah itu adalah mitsaqan ghaliza, satu ikatan antara seorang laki-laki dengan Allah Subhanahu wa taala. Berat sekali ini masalah pernikahan. Maka memang wajar kalau Allah kemudian memberikan banyak kelapangan, keluasan, kekuasaan kepada suami untuk ngatur istrinya, itu karena memang Allah akan menuntut banyak sekali dari suami tentang istrinya. Kalau istrinya menyimpang, yang paling pertama ditanya suaminya, bukan bapaknya. Berat. Maka
Ini kadang-kadang kita kurang memahami hal ini sehingga kadang-kadang suami kurang peduli kepada istri, istri kurang menghormati dan memposisikan suami sebagaimana selayaknya. Berat. Ya. Subhanallah. Walakum alaihinna alla yuti'anna firasyakum ahadan tukrihun, dan kalian memiliki kekuasaan atas istri-istri kalian agar mereka tidak menempatkan siapapun di ranjang kalian yang kalian tidak sukai. Artinya nggak boleh masuk ke rumah kita siapapun yang tidak kita sukai. Fa in fa'alna dzalika, tapi kalau ia masih melakukannya, fadribuhunna darban ghaira mubarrahin, seandainya masih melakukannya maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Walahunna alaikum rizquhunna, dan untuk mereka atas kalian rezekinya, artinya kewajiban kalian memberikan rezekinya. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan pakaian dengan cara yang ma'ruf, yang terbaik. Baik, ada yang ingin bertanya sebelum kita lanjutkan? Ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Ini kayaknya nih kami kayak kena serang terus sama Ustadz di kajian kali ini. Ini imbang-imbang Bapak Ibu sekalian. Namanya berumah tangga itu ada yang lebih di sana, yang kurang di sini. Ya. Mungkin ada yang mau bertanya? Ada? Ibu yang mau bertanya? Enggak? Bapak-bapak ada yang mau bertanya? Wah, malu-malu. Segan pula bertanya kan? Kalau bertanya, kita jangan bertanya tentang masalah diri kita sendiri. Ini masalah orang semua kita tanya ini. Ya. Silakan Pak Haji. Baik, ini pas nih mau saya bahas nih, pas ya. Saya tunggu itu pertanyaan memang. Ya, ini dia nih. Wa min nusyuzi zaujah. Ini dia. Memang ini dia nih. Saya kasih tanda nih. 2 tanda petik di sini. Wa min nusyuzi zaujah, dan termasuk nusyuz, penyimpangan istri, antamtani'a an zaujiha, ia menghalangi suaminya idza talaba minhal wata, kalau suaminya ingin berhubungan suami istri. Nusyuz. Itu nusyuz, penyimpangan itu. Malam yakun laha uzrun syar'iyyun, selama tidak ada uzur syar'i, sakit, ya, sedang puasa fardu, ya, puasa nazar, ataupun sedang ihram, sedang haid, sedang nifas. Bal alaihinna ayyata badara ila talbiyati raghbati min mahma kana haliha au syaghliha. Kalau tidak ada uzur syar'i, istri wajib untuk bersegera. Bersegera nih bahasa di sini, menyambut panggilan suaminya apapun kondisi dan keadaannya ataupun pekerjaannya. Jadi kalau lagi masak, matikan kompor tubuh. Ya, jadi kalau nanti ditanya sama suami, ya, udah selesai kan? Lapar kata suami kan? Ya. Mana makanan? Setengah masaknya. Itu Bang, setengah masak. Kok setengah masak? Tapi abang panggil. Nah, kan begitu. Ada alasan. Beli aja lah di luar lagi. Nah, ya begitu. Ya. Jadi kalau bersegera, maka suami pun makin waspada dia kalau mau manggil. Sayang, gitu kan? Sedang masak, sayang, gitu kan? Udah matikan kompor. Pergi terus. Ya, selesai itu udah. Makan apa kita? Nggak jadi masak. Abang panggil tadi setengah matang tuh, seperti itu nggak jadi itu. Jadi seperti itu. Wa nusyuzul mar'ah kabiratun minal kabair. Ini yang ditanya sama Pak Haji nih, Pak John. Nusyuznya itu kabiratun minal kabair, dosa dari dosa-dosa besar. Ini yang ditanya sebenarnya. Dosa enggak Ustaz? Dosa, bahkan masuk dosa besar. Ya. Dalla ala dzalika ma sabaqa. Ya, karena hadisnya juga jelas. Idza da'a rajulu imra'atahu, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ila firashihi, ke kamarnya, fa'abat,
maka kemudian dia itu mengabaikannya, antaji'a, ya, fabata ghadbani 'alaiha, kemudian suaminya tidur dalam keadaan marah. Ya biasanya kan suami begitu, Bu. Kalau dia bangun tak dengar-dengar, tak mau tidur aja dia, tidurlah kan. Apalagi kan tidur dia dalam keadaan marah terhadap istrinya. La'anatha al-malaikah, maka ia dilaknat oleh malaikat hatta tusbiha, sampai pagi. Ya, nah ini. Jadi memang termasuk kabiratun minal kabair, itu dia Pak Haji. Ya, dosa dari dosa-dosa besar. Ya. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga kita pun melihat-lihat juga Pak, kita suami ini kalau memang sayang sama istri, lihat-lihat juga kondisi istri itu. Kalau kira-kira dia lagi sibuk betul mengurus rumah, lagi membereskan rumah, ya, tahu kita dia sudah mulai kelihatan capeknya, ya kan? Dan kita masih bisa menahan, artinya masih bisa kita tunda di waktu yang lain atau yang lain-lain. Ya, jangan juga istri itu dipaksa begitu. Ya. Mau tak mau, kalau enggak, kalau dia menolak kan terpaksa, dia dosa besar. Kalau dia tak mau, dia dosa besar. Siapa yang menyebabkan dia berdosa besar? Nah, kita suaminya. Lalu ketika nanti di akhirat Bapak Ibu sekalian, ini uniknya seperti itu. Ketika istri kita itu masuk neraka karena dosa besar, lalu istri itu mengeluh, dia mengeluh, ya Allah, aku begini karena dulu di dunia begini, suamiku begini. Ah, Bapak ikut-ikutan di sana, Pak. Ikut Bapak sama-sama istri Bapak itu. Bapak penyebabnya. Ya, maka memahami hadis ini juga bukan untuk menyalahkan istri saja, gitu Bu. Ya, kadang-kadang kan kelihatannya hadis ini untuk istri aja gitu ya. Padahal suami juga. Kalau suaminya lah yang menjadi penyebabnya, udah tahu dia capek dia. Ya, capek istri di rumah merawat anak, membereskan rumah, membersihkan rumah, pulang suami, "Ayang, yuk," ya kan? Aduh, capek kali Bang. Hah, gitulah ya. Oh, neraka kau. Dilaknat malaikat kau nanti. Masuklah neraka istri itu. Mengadu, ya Allah, aku kayak gini gara-gara suamiku, ya Allah. Habislah Bapak ikut di sana juga. Kenapa? Karena bagaimanapun juga istri adalah tanggung jawab suami. Ya. Kalau begini bahasannya kan fair dia kan, ibu-ibu di belakangmu senyum-senyum dia. Iya juga Ustaz ya. Kalau sebaliknya, wah. Kalau sebaliknya gimana Ustaz? Kalau sebaliknya itu tidak ada hadisnya. Itu tidak ada hadisnya. Karena secara normalnya ya wanita tidak seperti itu. Laki-laki yang kalau punya keinginan tuh membara berapi-api, kalau istri enggak. Walaupun ada sebagian. Ya pernah di satu tempat, satu kecamatan yang cerita nih Pak Kua kan. Ada istri yang begitu hyper dia. Suaminya lagi dagang sate suaminya, siang-siang dipanggil dijemput sama istrinya. Bang, naik kata istrinya, paksa pulang. Akhirnya cerai memang, cerai mereka. Apa alasan suaminya? Tak sanggup saya Pak Kua. Itu. Ya. Jadi kalau secara hukum ya, suami tidak memiliki beban apapun, dosa seperti bagaimana suami, sebagaimana istri, karena kondisi dan keadaan yang berbeda. Tetapi kalau suami mengabaikan istri lebih daripada 4 hari, maka ini termasuk pengabaian, dan itu juga yang menjadi dosanya di sana, bukan karena yang itu tadi itu. Ya. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu rahmati Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan kekhilafan, mungkin dalam kajian kita ada yang menyinggung ataupun yang tidak berkenan. Maka sebelum masuk Ramadan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Jamaah Masjid Nurul Iman, pada pengurus, orang-orang tua kami semua nih, orang tua saya semua nih, Masya Allah ya. Semoga kita ketemu dengan Ramadan dan semoga kita bisa menikmati Ramadan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.